Mikel Arteta sedang dirumorkan menjadi incaran Barcelona. Manajer Arsenal itu tak secara langsung membantah kabar tersebut. Arteta menjalani musim yang luar biasa bersama Arsenal musim ini. Meriam London mampu bercokol di puncak klasemen Liga Inggris sampai pekan ke-12. Laju Arsenal juga mantap di Liga Eropa dengan meraih tiket ke babak selanjutnya. Hal tersebut membuat masa depan Arteta dispekulasikan menjadi incaran Barcelona. Performa Blaugrana saat ini sedang tidak oke, terlebih gagal melaju ke babak gugur Liga Champions. Di sisi lain, klub asal Catalunya itu belum mau buru-buru mengganti Xavi Hernandez. Namun media-media Spanyol menyebut Arteta masuk dalam bidikan Barcelona. Arteta kemudian membahas soal namanya dispekulasikan sebagai pelatih Barcelona. Hal tersebut sudah terjadi saat ada pemilihan presiden klub yang lalu. Akan selalu ada spekulasi ketika ada pemilihan di Barcelona. Itu adalah tim yang besar dan jelas. Saya dibesarkan di sana sebagai pemain. Dan akan selalu dikaitkan, kata Arteta saat berbincang di Michael Calvin's Football People Podcast. Tapi saya sepenuhnya fokus pada pekerjaan yang harus saya lakukan di sini. Kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan saya sangat menikmatinya. Saya merasa istimewa untuk mengelola klub ini dan saya sangat bahagia, Arteta menegaskan. Arteta adalah jebolan La Masia, namun tak pernah menembus tim utama. Kariernya meningkat saat berada di Paris Saint-Germain, yang kemudian membawanya ke Rangers, Real Sociedad, Everton, dan Arsenal. Xavi Hernandez mengomentari kegagalan Barcelona lolos ke 16 besar Liga Champions. Menurutnya, Los Culés berada di grup tersulit. Laju Barcelona di Liga Champions tahun 2022 sampai tahun 2023 terhenti di fase grup. Blaugrana mengunci posisi ketiga grup C pada matchday kelima pekan lalu. Barcelona tumbang dari Bayern Munich 0-3 di Camp Nou. Sementara Inter Milan menang atas Victoria Pilsen. Hasil tersebut membuat Pedri DKK mengantongi 4 poin dari 5 laga. Terpaut 6 angka dari Nerazzurri di atasnya. Alhasil, Barcelona dipastikan jeblos ke Liga Eropa setelah perolehan poin mereka tak bisa dikejar Victoria Pilsen, 0 poin. Ini menjadi kali kedua secara beruntun Los Culés turun kasta ke Liga malam Jumat. Xavi Hernandez mengakui timnya banyak melakukan kesalahan, hingga tersingkir dari Liga Champions. Terlebih, Barcelona berada di grup tangguh bersama Bayern Munich dan Inter Milan. Hal itu diungkapkan Xavi jelang pertandingan pamungkas grup C antara Victoria Pilsen vs Barcelona. Meski hasil laga tak lagi menentukan, Xavi tetap ingin timnya bermain maksimal. Ini bukan masalah sikap, itu adalah kesalahan kami. Kedewasaan sepak bola. Mengetahui cara bersaing dengan lebih baik. Menghadapi kompetisi dengan lebih percaya. Ini adalah proses, kata Xavi, dilansir dari Marca. Tahun lalu kami merasa tidak bermain baik dan saya pikir itu adalah kesalahan. Grup ini kuat dan kami tidak memenuhi tugas. Tapi kami telah bersaing dan itulah mengapa saya optimis, sambungnya. Saya akan memberikan 200%. Saya ingin memainkan semua pertandingan. Itu adalah kesempatan untuk bermain, demi kemenangan. Semua orang ingin itu dan ini memotivasi saya sebagai pelatih. Kami suka bermain sepak bola, Xavi Hernandez mengungkapkan. Barcelona di simpang jalan untuk perekrutan besar selanjutnya. Ada dua calon yang membuat mereka bingung menentukan pilihan. Diketahui Barcelona sudah jor-joran dalam belanja pemain di musim panas. Sejumlah nama besar didatangkan, seperti Robert Lewandowski dan Jules Koundé. Sayangnya pencapaian tim belum sesuai harapan. Mampu bersaing di papan atas La Liga dengan Real Madrid. Cuma mereka tumbang di babak grup Liga Champions. Hal yang bikin manajemen gelisah dan berpikir mencari solusi. Salah satu pemikiran klub, Barcelona butuh pemain besar lain yang bisa membuat perubahan signifikan dalam tim. Dan ada dua kandidat yang sekarang mencuat. Kalau bisa pemain itu digaet segera, pada Januari nanti. Tapi pastinya tidak akan mudah. Opsi pertama adalah Bernardo Silva. Gelandang Manchester City itu mau diboyong untuk menjadi jenderal baru di lini serang Barcelona. Sang pemain cukup tertarik, apalagi bila Barcelona berani memberi gaji besar serta garansi tempat utama. Cuma, menurut Sport, kubu pemilik punya tuntutan besar pula, tebusan hingga 80 juta euro. Lalu pilihan lain adalah memulangkan Lionel Messi. Barcelona harus bergerak cepat, sebab kontrak Messi dengan PSG akan selesai di Juni mendatang. Artinya, pada awal tahun dia bisa mengikat kesepakatan dengan tim lain. Dan kebetulan sudah ada Inter Miami yang dihubungkan dengan La Pilga. AS Roma ditawari untuk mengontrak penyerang Barcelona, Memphis Depay oleh agennya. Memphis Depay bertahan di Barcelona setelah dikaitkan dengan Juventus di musim panas. Tetapi dia tidak memiliki awal yang baik untuk musim ini di Barcelona.
dan agennya menjangkau AS Roma untuk mengukur minat mereka untuk kemungkinan transfer Januari. Di antara beberapa tim lainnya, Relay Calcio Mercato. Pemain asal Belanda itu baru memainkan 3 pertandingan sejauh ini, kehilangan banyak waktu karena cedera paha. Dia kemungkinan besar akan berangkat pada bulan Januari, tetapi tujuannya masih harus ditentukan. Kubunya mungkin juga menyentuh basis dengan Bianconeri lagi untuk melihat apakah mereka tertarik. AS Roma telah mengajukan pencalonan Depay. Mereka saat ini tidak berencana untuk menambahkan penyerang lain di atas Ola Solbakken. Padahal, mereka menyukai pemain itu, dan dia mungkin akan tersedia dengan status bebas transfer. Prioritas mereka adalah mengontrak bek tengah jika mereka menemukan yang tepat dengan harga murah. Pemain berusia 28 tahun itu tampaknya siap untuk bergabung dengan nyonya tua di musim panas. Tetapi pembicaraan kontrak gagal karena permintaannya. Raksasa Serie A akhirnya lebih suka mengakuisisi Arkadius Milik dengan status pinjaman selama 1 musim dengan opsi untuk membeli dari Olympique Marseille. Depay dihubungkan dengan AS Roma seperti yang terjadi di setiap jendela. Namun dia dikabarkan akan pindah ke Serie A, tetapi dia sangat tidak mungkin untuk berakhir di ibu kota Italia. Meskipun mereka tidak asing dengan pemain yang sudah terbukti, tetapi gajinya terlalu tinggi untuk standar mereka. Dia harus menyetujui pemotongan gaji yang curam, yang tidak terjadi di musim panas ketika Juventus jauh lebih bertekad. Kecuali ada beberapa keberangkatan ofensif, yang seharusnya tidak terjadi. Giallorossi mungkin akan puas dengan memasukkan Solbakken. Barcelona menutup perjalanannya di Liga Champions dengan manis. Blaugrana mengalahkan Victoria Plzen 4-2 dalam matchday ke-6 grup C. Victoria Plzen vs Barcelona berlangsung di Dusan Arena, Rabu tanggal 2 November tahun 2022, dini hari WIB. Blaugrana sudah memimpin 1-0 di menit ke-6 lewat Marcos Alonso, yang menyambar bola tembakan Ansu Fati. Duel sempat berjalan alot selama 10 menit selepas gol tersebut. Tembakan baru ada lagi di menit ke-18. Yang diciptakan Ansu Fati dari luar kotak penalti. Namun bola belum mengarah ke gawang. Victoria Plzen perlahan mampu menebar ancaman di menit ke-20. Vaclav Pilar melepas tembakan dari luar kotak penalti, yang arah bola masih bisa diantisipasi kiper Inaki Pena. Tuan rumah dapat peluang emas di menit ke-29. Lucas Calva melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tapi Inaki Pena mampu menepis bola. Alih-alih mendapatkan gol penyeimbang, Victoria Plzen malah kebobolan lagi. Bola umpan dari Jordi Alba di menit ke-44 mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ferran Torres. Skor 2-0 bertahan untuk Barcelona sampai akhir babak pertama. Victoria Plzen mendapatkan hadiah penalti saat babak kedua baru berjalan 6 menit setelah Pablo Torre melanggar Thomas Cori. Pemain yang dilanggar tersebut maju sebagai eksekutor dan mengubah skor menjadi 1-2. Barcelona dengan cepat mampu membalas gol tersebut di menit ke-51. Sebuah aksi Rafinha di kotak penalti Victoria Plzen dituntaskan menjadi gol oleh Ferran Torres. 3-1 Barcelona memimpin. Victoria Plzen kembali memperkecil kedudukan menjadi 2-3. Sebuah umpan silang Adam Velkanova disambut dengan sundulan Cori pada menit ke-63. Barcelona kembali menjaga jarak selisih 2 gol di menit ke-74. Pablo Torre sukses merobek gawang Victoria Plzen dengan tembakan kaki kiri untuk mengubah skor menjadi 4-2. Namun langsung diganti selepas itu karena mengalami cedera. Barcelona terus menekan, tak membiarkan tuan rumah mendapatkan kesempatan menyerang. Pertandingan bahkan terlihat berjalan setengah lapangan. Tak ada gol tambahan dan skor 4-2 bertahan sampai laga tuntas.